bahwa ada yang tidak kita setujui dari apa yang dilakukan Jokowi. Momentumnya ini hanya dua hal. Satu, kalau memang petisi 100 mampu mengorganisir demikian rupa gerakan pendapat yang menuntut Jokowi mundur dalam bentuk people power, itu adalah suatu masalah lain yang kita serahkan kepada pilihan-pilihan dari masing-masing warga negara Indonesia. Tetapi kalau pendapat yang menyatakan dia melanggar hukum, selama dia masih dalam kedudukan presiden, dia memiliki imunitas tertentu. Pemirsa, banyak kalangan melihat usulan pemakzulan ini tak lebih dari upaya mendelegitimasi pemilu 2024. Bagaimana para narasumber menilai usulan ini? Baik, saya ke Pak Maru Arar. Pak Maru Arar, halo. Ya. Pak Maru Arar, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dari dialog yang disampaikan dari Pak Marwan, kemudian respon dari Bung Ade? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana aja. Anda melihat ini sebagai upaya yang konstitusional atau sebuah gerakan politik aja, Pak, dari kawan-kawan petisi 100 ini? Ya, saya kira secara konstitusi kebebasan berpendapat dan mengemukakan usul itu adalah konstitusional. Tetapi juga secara politik itu adalah menjadi hak daripada petisi 100 itu untuk mengemukakan itu. Hanya kalau kita menempuh jalur seperti yang dikatakan untuk memberhentikan presiden di luar masa jabatan dengan melalui saluran hak-hak politik DPR yang kemudian harus diukur secara juridis dan konstitusi di MK, ini menjadi sesuatu yang tampaknya momennya tidak lagi tepat karena kegiatan sudah berfokus pada hal yang lain. Bahwa ada yang tidak kita setujui dari apa yang dilakukan Jokowi, momentumnya ini hanya dua hal. Satu, kalau memang petisi 100 mampu mengorganisir demikian rupa gerakan pendapat yang menuntut Jokowi mundur dalam bentuk people power, itu adalah suatu masalah lain yang kita serahkan kepada pilihan-pilihan dari masing-masing warga negara Indonesia. Tetapi kalau pendapat yang menyatakan dia melanggar hukum, selama dia masih dalam kedudukan presiden, dia memiliki imunitas tertentu. Tetapi nanti setelah presiden menyelesaikan masa jabatannya, tentu dia tidak imun lagi. Dan kalau data-data dan bukti-bukti itu ada, misalnya dia telah mengkhianati negara, dia korupsi, itu bisa dibawa di dalam forum, tentu dia bukan lagi sebagai seorang presiden yang memiliki kekebalan-kekebalan tertentu. Saya kira itu yang kita sadari, bahwa kita prihatin sekarang bahwa misalnya ada keberpihakan yang jelas karena anak daripada Pak Jokowi ikut di dalam pasangan calon nomor 2 yang secara alamiah itu tentu akan pasti dia akan membela anaknya meskipun dibutuhkan seorang politisi dan pimpinan negara yang mampu meredam itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang negarawan sejati. Tetapi kalau itu gagal, kita melakukan, tentu ada apa pilihan yang kita lakukan tadi. People power kalau memang cukup rakyat menyatakan ini tidak tertahankan lagi dan tidak ada saluran, tidak bisa ditolerir, ya tinggal kemampuan kita untuk mengorganize people power tersebut. Saya kira itu pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Maru Arar. Pak Marwan, bagaimana Pak terkait dengan usulan tadi Pak? Mungkinkah dilakukan setelah Purna Bakti sehingga kekebalan hukum yang dimiliki Presiden itu tidak ada? Karena kan Anda melihat bahwa ini yang penting adalah substansinya. Atau memang people power. Dan saya lihat di komposisi petisi 100 itu ada perwakilan mahasiswa juga ya Pak Marwan? Ya. Baik, saya kira satu hal yang perlu digarisbawahi, di awal sudah saya katakan, ini bukan tidak terkait urusan tinggal sebulannya pemilu gitu. Kita sudah melakukan itu sejauh hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, bahwa pelanggaran hukumnya itu sudah sangat banyak untuk tidak menunggu proses politik yang memang tadi disebutkan akan panjang. Itu harapan kita. Kenapa? Karena negara ini negara hukum.
Kalau bukan negara hukum ya silakan negara kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang banyak cawe-cawe, yang sebetulnya cawe-cawe ini juga bahasa yang diperhalus, yang sebetulnya itu berkhianat kepada negara, melakukan intervensi, menekan MK atau KPK atau lawan politik atau bisa menjinakkan lawan politik. Jadi bukan cawe-cawe tapi pengkhianatan. Jadi dengan apa namanya penilaian seperti itu, maka janganlah kita mengaitkan bahwa kalau memang hukum harus tegakkan segera. Jangan bilang ini panjang, ya, lalu tidak melakukan apa-apa, gitu. Nah, terus yang kedua, soal bahwa nanti kalau sudah tidak menjabat itu otomatis, saya kira kita sudah sama-sama paham sepanjang bahwa ini pidananya, bukti-buktinya sudah sangat banyak ya. Itu saya kira ya kalau tidak ada peran politik ya, politik tidak dominan tapi hukum yang ditegakkan itu akhirnya bisa saja terlaksana. Jadi Justru urgensinya sekarang ya Pak Marwan ya. ya Urgensinya justru proses pemakzulan itu dilakukan dalam masa sekarang ini, bukan, Pak. jadi bukan soal urgen tidak urgen, tapi bahwa kalau melanggar hukum maka tegakkanlah hukum, begitu. Ya, jangan kita berdalih bahwa ini mau pemilu atau ini syarat kepentingan politik atau ini nanti prosesnya panjang. Jangan seperti itu jawabannya. Baik, Kalau baik. memang ada pelanggaran, ada pidana, ada pengkhianatan terhadap negara, jalankan itu aturan-aturan yang main, yang ada aturan-aturan main yang ada di konstitusi. Kan begitu yang kita Mungkin ingin. momentumnya mungkin Pak Marwan Ya, karena soal momentum itu hal lain, maka jangan, saya kan hanya menanggapi pendapat tadi. Pendapat itu bisa berbeda seperti tadi Bang Ade sebutkan. Nah, pendirian kami seperti itu, bahwa ada pelanggaran hukum, segeralah proses. ya. Ya, kalau Tapi tidak, yang melihat bahwa aroma politik ini kental bukan hanya Ade loh, Pak Marwan. oh ya sangat Termasuk banyak. Pak Saya Jimli kira Asidiki juga mengomentari itu. Bahkan beliau mengatakan ini itu kok seperti kami gerakan akui. orang yang takut kalah gitu loh Pak. Nah, itu bukan, itu hal lain. Kita tidak bicara bahwa kita ini pendukung capres tertentu. Makanya saya bilang tadi di awal, kita melakukan gugatan ini atas dasar prinsip-prinsip moral, legal, dan politik. Itulah dasar-dasarnya. Nah, kalau bicara legal, maka kita tunjukkan dalam konstitusi. Sekian pasal dalam konstitusi itu sudah dilanggar. Bukan cuma melanggar saja, tapi negara dirugikan. Saya kebetulan dulu suka menulis tentang sektor SDA atau mineral batubara. Ternyata dengan perpanjangan atau perubahan Undang-Undang Minerba yang menurut pasal 33, kalau kontrak suatu kesepakatan negara dengan satu kontraktor yang disebut PKP 2B berakhir, maka itu dikembalikan kepada negara dan negara mestinya menyerahkan kepada BUMN. Tapi undang-undangnya dirubah, lalu diperpanjang kepada swasta dan kepentingan asing. Antara lain itu India itu punya saham cukup banyak. Ya. Nah, apa dampaknya? Itu negara dirugikan sangat besar. Ya. Hilirisasi juga sama. Bahwa kalau bicara hilirisasi, kalau itu sampai ujung, tidak cuma seperempat hilirisasi, negara itu akan dapat banyak. Tapi faktanya, kita hanya mendapat sekitar 20% atau 25% dibanding 50 atau 60% di sektor migas. Ya, ini bicara global, tapi ini bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan, tidak asbun gitu loh. Ya, Nah, ya. maksud saya, pelanggaran ini bahwa memang sudah nyata pelanggaran hukumnya, tapi juga nyata dampak negatifnya kepada bangsa dan negara. Kalau pendapatan negara turun, berarti yang masuk APBN itu berkurang. Ya kan, kalau harusnya masuk 10 triliun, ya dapatnya cuma 5 atau cuma 3 triliun, misalnya Ya. ini. Ya. Itu Oke. dampak-dampak negatif yang sudah bisa ditunjukkan dari kebijakan Oke, dan Pak Marwan, pelanggaran tahan hukum dulu Pak tadi. Marwan. Pak Marwarar, apa yang disampaikan Pak Marwan tadi antara lain soal etik ya, soal keputusan MK sebagai salah satu poin dari 7 atau 10 poin yang menjadi kesalahan atau sesuatu yang dinilai pelanggaran berat oleh Presiden Jokowi. Anda sebagai mantan hakim konstitusi melihatnya seperti apa? Apakah itu memang betul-betul bisa dijadikan entry point untuk melakukan pemakzulan, Pak? Soal pelanggaran atau soal keputusan MK yang kemudian sidang MK memutuskan terjadinya pelanggaran etik berat, Pak.
Ya, saya kira kalau kita melihat apa menjadi putusan MK itu bahwa memang putusan itu sudah menjadi cacat, itu sudah bukti otentik. Tetapi yang persoalan sekarang kalau dikatakan cawe-cawe bahwa Presiden Jokowi ikut Harus serta dibuktikan di gitu ya. sana, itu harus dibuktikan dan itu adalah melalui proses penyelidikan dan penyidikan tentunya. Kalau DPR yang melakukan itu melalui apa yang dikatakan angket dengan pansus-pansus. Tapi kalau seperti dikatakan Pak Marwan, kita tidak menunggu proses politik tapi hukum, yaitu tugas daripada kepolisian, Kapolri sama Jaksa Agung yang notabene itu diangkat oleh presiden yang tentu saja dia akan memiliki apa yang dikatakan etik penuntutan dan penyidikan, dia akan melakukan hal itu dengan keraguan tentunya, apalagi kalau misalnya kalau dia dipecat langsung atau diganti itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu apa yang dikatakan Pak Marwan itu menjadi keprihatinan kita, tetapi apa yang substansi itu sama penting dengan prosedur. Dan di sini masalah prosedur dan proses yang menjadi kebutuhan itu di dalam suatu sistem di mana presiden menjabat 5 tahun, tetapi kalau mau dipecat harus ada alasan hukum yang dan konstitusi, itu menjadi sesuatu lingkaran yang tidak bisa kita pecahkan dengan cara-cara secara juridis saja, tetapi itu juga menyangkut masalah politik. Kalau sudah masalah politik, DPR tidak berwibawa lagi atau tidak kesibukannya lain, tentu DPR jalanan yang diharapkan oleh Pak Ya, ya. Marwan. Nah, Ya. bagaimana caranya? Jalannya makin terjal nih Pak Marwan. Ya, tapi saya kira Mas, ini harus kita mulai, kita ungkap ya, bahwa kalau belajar dari dua presiden yang menjabat Sebelumnya. waktu Undang-Undang Dasar 45 itu masih berlaku, itu kan turunnya juga dengan Impeachment ya. gerakan rakyat, perlawanan rakyat, ya. Artinya bahwa kalau seandainya ada people power, ini kan sesuatu yang konstitusional juga begitu. Jangan juga nanti ini dianggap kita mau makar atau memprovokasi rakyat. Ya, karena apa? Karena tadi buntu. Kita berharap kepada DPR. Sementara Tapi pimpinan DPR-nya saya tidak potong bergerak Pak ya. Marwan, saya potong dulu, itu adalah konstitusi sebelum perubahan kita pada saat reformasi, yaitu di mana bahwa pemberhentian presiden boleh hanya secara politik, tetapi dia tidak diukur dari sudut hukum dan konstitusi. Nah, inilah perbedaannya sekarang, Pak Marwan. Ya, tapi bukan berarti lalu itu menutup jalan seandainya rakyat itu bersuara, Pak. Bahwa yang saya ingin sampaikan sebetulnya adalah kalau rakyat sudah bersuara, kan DPR itu mestinya jangan bertahan atau tidak mau mengikuti, jangan membangkang, dia kan dipilih rakyat. Saya Ya. maksudkan itu sebetulnya, bukan ini ya, bukan mau berdebat, tapi fakta itu bisa. Kalau rakyat benar-benar ingin presidennya itu diadili karena pelanggaran-pelanggaran atau pengkhianatan terhadap negara sesuai tadi kategori pasal 19 Undang-Undang Pemilu, ya pengkhianat itu memang harus dihukum gitu. Ya, itulah faktanya Pak Marwan ya, seperti Ya. disampaikan apa yang terjadi dan yang Anda lihat dan yang direspon oleh DPR, kita bisa lihat dari pernyataannya Puan Maharani ya selaku Ketua DPR bahwa belum terlihat urgensinya. Baik, kita akan lanjutkan Pak Marwan dan teman-teman. Pemirsa, Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.